Hola bestinya Gatani. Besti, Andre Taulany diketahui sedang menjalani proses cerainya dengan sang istri Rinwartia Trijina atau Erin di Pengadilan Agama Tiga Raksa Banten. Meski sebelumnya berjalan dengan senyum dan terkesan adem ayem, namun proses persidangan perceraian mereka mendadak viral setelah video Andre Taulany marah-marah di pengadilan tersiar luas di sosial media. Nah, dalam narasi yang beredar, pria yang biasa tampil kocak itu disebut tak terima jika dua anak lelakinya, Dio dan Kenzie, dihadirkan pihak sang sebagai saksi di persidangan. Apa iya Besti? Emang sih Besti, selain video Andre Taulany marah-marah, dalam waktu yang berdekatan, video kalau Dio dan Kenzie hadir di Pengadilan Agama Tiga Raksa juga beredar di sosial media. Akhirnya konfirmasi kalau kehadiran dua anak tertua Andre Taulany itu di pengadilan buat jadi saksi di persidangan pun didapat dari Fahmi Bahmid, pengacara yang juga tertangkap kamera hadir mendampingi Andre Taulany dalam persidangan kemarin. Mas, sana dulu mas. Awas tuh, kuat. Boleh nggak dulu? Iya. Ya, izin ya, mohon maaf ya, kuat dulu ya. Nanti saya kasih statement, kuat dulu aja. Siap. Terima kasih, Pak Haji. Pagi. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir, Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji bagaimana? Ya, silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut ke Pak Haji kapan? Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan ini. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi. Awas, Kenapa mungkin spion. Pak Haji, anak-anak? Tidak boleh dong, karena di bawah umur. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji, anak-anak tadi. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Terima kasih ya. Gimana sidang hari? Kan dalam konflik orang tua mau berantem saja, anak jangan diikut-ikut, anak jangan dibawa untuk membela sana membela sini, biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tapi apakah Andre tidak tahu bahwa... Nggak tahu, taunya ada di pengadilan kemarin. Nggak tahu kita, di anaknya kan dari luar negeri. Lebih lanjut, pihak pengadilan juga menginformasi kalau anak-anak meski sudah dewasa nggak boleh tuh dilibatkan sebagai saksi di sidang cerai orang tuanya. Makanya Besti, majelis hakim kemarin terpaksa menunda persidangan yang mengagendakan pembuktian eksepsi dari pihak termohon dan akan kembali dijadwalkan di sidang berikutnya. Izin ya, mohon maaf ya, kuat dulu ya. Oke Mas. Dio mungkin izin Dio support untuk mama papa seperti apa yuk? Mau jalan rumah, mau nge-gym, yoi. Supportnya seperti apa yuk mungkin untuk mama papa yuk? Bang Dio nge-gym jadi pelarian untuk ini juga sih bang. Pulang kira ya? Bang Dio boleh statement dikit bang. Makasih bang. Ya. Pagi. Baik, alhamdulillah. Hari ini hadir, Mbak Erin juga ada hadir, Pak Haji bagaimana? Ya, silakan ditanya aja. Tapi anak-anak ikut Pak Haji kapan? Enggak, anak-anak saya tolak, tidak boleh ikut-ikutan dalam persoalan. Berarti bukan dijadikan saksi ya Pak Haji? Tidak jadi. Awas, Kenapa spion. mungkin Pak Haji, anak-anak? Tidak boleh dong, karena di bawah umur. Berarti yang membawa siapa Pak Haji? Pihak sebelah sana. Supportnya mungkin Pak Haji, anak-anak tadi. Support full, anak-anak saya support full. Amin. Kita nggak tahu ya kalau masalah itu dihadirkan ke sidang itu entah untuk apa namanya menjadi apa kami nggak tahu, hanya dalam persidangan masuk gitu aja kan. Kami mendengar tadi memang dari ketua majelis bahwasanya itu coba diajukan untuk saksi tapi berdasarkan aturan katanya kan ini untuk anak tidak diperkenankan kecuali kerabat yang memang bibi, tante atau ke atas gitu kan, kecuali anak nanti keberpihakannya. Untuk tanggal seminggu berikutnya ya, nah itu masih pembuktian eksepsi karena tadi apa namanya ada sesuatu mungkin karena apa namanya majelis menganggap bahwa itu
belum pas, maka pembuktian lagi dilanjutkannya untuk eksepsinya. Ya nggak boleh sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh. Nggak boleh anak-anak ikut-ikut. Ya, pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar. Nggak boleh. Sekalipun anak itu sudah di atas 17 tahun. Suruh keluar. Nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh. Memang nggak boleh. Yang benar boleh. Nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda. Semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Andri yang sudah menolak dan hakim juga menolak. Tidak boleh seorang anak dilibatkan dalam kasus perceraian. Sehingga hakim bilang, Anda tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara ini. Dan itu putusan hakim kemarin. Dan itu yang benar. Jadi tolong lain kali jangan anak dibawa untuk berkonflik dengan orang tuanya supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti itu. Pihak Erin sendiri sampai saat ini belum ada konfirmasi lanjutan soal keputusan menghadirkan Dio dan Kenzi di sidang kemarin. Tapi dari video yang beredar, Erin sempat menghindar ketika dicecar awak media dengan sejumlah pertanyaan terkait jalannya sidang yang berlangsung panas tersebut loh Besti. Tadi bagaimana di dalam Mbak Erin? Seperti apa tadi sidangnya? Ini aja, aduh jangan ikutin dulu ya. Ya, Mbak Erin. Silau. Tadi di dalam bagaimana Mbak Erin? Apa anak-anak dijadikan saksi atau seperti apa Kak Erin? Oh iya. Mbak Erin, Tolong. ketiga kalinya bagaimana Mbak Erin? Ya, makasih ya Pak nanti kita kabaran lagi ya. Dek, sorry. Erin anak-anak sih saksi Mbak Erin. Anak-anak support kok Mbak Erin. Bang, mana dong? Bang, hitung bang. Bang, sedikit bang, biar jangan kejar gitu bang. Bang. Tadi mau ngomong bang, bentaran. Jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum kan kocak jadi. artinya Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya? Kan kacau ini kalau cara berpikir seperti itu. Selain mengklarifikasi soal kemarahan Andre Taulani di persidangan, dalam kesempatan yang sama, Fahmi Bahmid juga menginformasi kehadirannya dalam sidang cerai Andre dan Erin kemarin. Bang Fahmi yang dikenal publik sebagai pihak yang sedang membela Nikita Mirzani di kasus dugaan tindakan pemerasan, bilang kalau dia cuma diminta bantu untuk mendampingi Ahmad Fauzi SH, kuasa hukum yang ditunjuk Andre Taulani untuk mengurus perceraiannya dengan Erin. Tugas saya membantu, saya katakan saya bukan pengacaranya dari awal, saya hanya diminta oleh Andre membackup pengacara yang ada, sehingga saya yang memberikan motivasi, saya yang mengarahkan kepada pengacara yang sebelumnya, saya arahkan seperti apa dalam proses hukum ini. Pengacara yang sebenarnya masih ada dan dialah yang bersidang, saya hanya membackup, diminta Andre, abang bantu lawyer yang ada bang, supaya proses ini berjalan sebagaimana dalam koridor hukum yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan Andre sehingga saya turun. Tapi pengacaranya masih tetap ada pengacara lama dan ada tambahan dari saya. Jadi tidak ada pengacara baru, saya bukan pengacara yang baru yang menghilangkan pengacara yang sudah ada. Pengacara yang ada tetap dia menjadi pengacara, hanya tambahan dari saya. Tugas saya membackup pengacara yang ada, membantu dia supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, seperti itu ya. Gitu cenah Besti. Emang ya Besti, gugatan cerai yang dilayangkan Andre Taulani terhadap istrinya bisa dibilang langka terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan selebritas tanah air. Gimana nggak langka Besti? Pasalnya Andre Taulani sampai 2 kali mengajukan gugatan cerai loh Besti. Diketahui Andre Taulani pertama kali menggugat cerai Erin pada April 2024 lalu. Waktu itu gugatan Andre Taulani ditolak majelis hakim lantaran alasannya menggugat cerai karena kerap terjadi cekcok dianggap tak terbukti oleh majelis hakim. Bahkan Andre Taulani juga sempat mengajukan banding atas putusan tersebut, namun lagi-lagi ditolak oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama Banten. Tak mendapat hasil yang diinginkan di gugatan pertama, Andre Taulani kemudian kembali menggugat cerai Erin pada April 2025 kemarin.
Erin. Lantas, apakah dengan pendampingan dari Bang Fahmi Bahmit, keinginan Andre Taulani untuk berpisah dengan istrinya itu bakal terwujud ya Besti? Gini Mak, urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali diakhiri. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga. Adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan. Karena itu adalah neraka nantinya. Menjadikan penderitaan yang berkepanjangan. Ya kalau orang sudah ngajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Iya, dari perempuannya, dari pihak istri. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa, rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, untuk saling mencintai, saling menjaga dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Terlepas dari hasil akhir yang bakal terjadi setelah Fahmi Bahmit turun tangan untuk ikut terlibat sebagai kuasa hukumnya, alasan utama Andre Taulani menggugat cerai istrinya itu belum terungkap secara pasti. Yang kemudian belakangan mencuat justru asumsi publik yang menyebut jika keputusan Erin untuk menghadirkan Dio dan Kenzi sebagai saksi di persidangan kemarin adalah upaya untuk menghambat atau bahkan kembali menggagalkan niatan sang suami untuk berpisah. Apa iya begitu, Besti? Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin itu. Semuanya sudah dewasa, dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan anak-anak. Nggak usah ngasih asumsi macem-macem deh, Besti. Daripada ribut-ribut, mending kita lihat aja hasil akhirnya nanti. Apakah gugatan cerai kedua Andre Taulani atas bantuan Bang Fahmi Bahmit bakal diterima majelis hakim atau justru akan ditolak lagi kayak gugatan sebelumnya? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani dong.